Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Alvan Fauzi. Di sini saya akan membahas mengenai faktor perkembangan. Apa itu faktor perkembangan? Mari kita lihat. Di dalam video saya kali ini, pembahasan pertama yaitu pendapat 3 aliran mengenai faktor perkembangan. 3 aliran tersebut, yang pertama yaitu aliran nativisme, kedua aliran empirisme, dan yang terakhir aliran konvergensi. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor perkembangan. Baik, kita langsung menuju ke pembahasan yang pertama. Terdapat 3 aliran yang mengembangkan tentang faktor-faktor perkembangan manusia. Di antaranya yaitu pertama, aliran nativisme, kedua, aliran empirisme, dan yang ketiga, aliran konvergensi. Sekarang kita menuju ke aliran yang pertama, yaitu aliran nativisme. Tokoh aliran ini yaitu Schopenhauer. Menurut aliran ini, perkembangan organisme ditentukan oleh faktor pembawaan. Aliran ini mengungkapkan bahwa manusia baru dilahirkan telah memiliki bakat dan pembawaan, baik berasal dari orang tuanya maupun memang ditakdirkan demikian. Adapun beberapa warisan, keturunan, dan pembawaan yang dibawa oleh anak dari orang tuanya maupun dari kakek neneknya. Yang pertama yaitu bentuk tubuh dan warna kulit. Misalnya seseorang anak yang memiliki bentuk tubuh gemuk seperti ibunya dan memiliki warna kulit hitam seperti ayahnya. Yang kedua yaitu sifat. Misalnya seseorang anak yang memiliki sifat rajin, hemat, ramah seperti sifat dari ibunya. Sifat-sifat tersebut sudah ada sejak anak itu lahir. Yang ketiga yaitu intelijensi. Intelijensi merupakan kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap suatu situasi atau masalah. Yang keempat yaitu bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang menonjol di antara berbagai jenis yang dimiliki seseorang. Misalnya kemampuan dalam bidang musik, bidang seni, matematika, suara, dan lain-lain. Bakat biasanya berasal dari orang tuanya atau nenek kakeknya. Yang kelima yaitu cacat tubuh atau penyakit. Beberapa penyakit ada yang berasal dari keturunan dari orang tuanya. Misalnya orang tua si anak tersebut memiliki penyakit saraf, maka kemungkinan anak tersebut dapat terkena penyakit saraf juga. Aliran yang kedua yaitu aliran empirisme. Tokoh aliran ini yaitu John Locke yang mengembangkan tentang teori tabula rasa. Menurutnya, manusia bagaikan tabula rasa, yakni meja lilin yang putih bersih belum tergores apapun. Meja lilin di sini diibaratkan sebagai bayi yang akan mengalami perkembangan, sedangkan pelukisnya di sini diibaratkan sebagai lingkungan yang akan membentuk jadi apapun anak yang baru lahir tersebut. Jadi, mau menjadi apa gambar-gambar tersebut tergantung pada pelukisnya. Dengan kata lain, aliran empirisme sangat yakin bahwa perkembangan organisme ditentukan oleh lingkungan. Baik, kita menuju ke aliran yang ketiga, yaitu aliran konvergensi. Tokoh aliran ini yaitu William Stone. Aliran ini meyakini bahwa baik faktor pembawaan
maupun faktor lingkungan sama penting bagi perkembangan organisme. Dengan kata lain, aliran ini mempercayai bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia tidak hanya dari faktor lingkungan atau dari faktor pembawaan saja, tetapi dipengaruhi oleh keduanya. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia menurut Papalia di dalam bukunya, yaitu buku Human Development. Faktor pertama yaitu faktor keturunan, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor kematangan, yang keempat faktor keluarga, yang kelima status sosial, yang keenam budaya dan ras, dan yang terakhir yaitu pengalaman. Faktor pertama yaitu keturunan. Keturunan adalah sifat bawaan dari orang tua biologisnya, yaitu ayah atau ibu. Misalnya dalam hal kecerdasan, watak, sifat, bakat, dan lain-lain. Faktor kedua yaitu lingkungan. Lingkungan adalah tempat dan kondisi sosial di mana individu tumbuh dan berkembang. Pada saat jiwa dalam kondisi lunak, yaitu pada usia dini, anak-anak muda dididik menurut kemauan pendidiknya. Yang ketiga yaitu kematangan. Kematangan adalah kesiapan individu untuk menguasai keterampilan baru. Misalnya kematangan otak dan tubuh pada fase anak-anak awal, sehingga dia mempunyai kemampuan untuk berjalan dan berbicara. Faktor yang keempat yaitu keluarga. Keluarga adalah lingkungan paling terdekat dengan anak dan yang paling pertama kali mempengaruhi pembentukan perkembangan anak dalam hal cara mendidik, perhatian, dan memperlakukan anak. Faktor yang kelima yaitu status sosial dan ekonomi. Status sosial ekonomi keluarga didasarkan pada pendapatan dan pendidikan keluarga, serta tingkat pekerjaan orang dewasa dalam rumah tangga. Faktor keenam yaitu budaya dan ras. Budaya mengacu pada keseluruhan cara hidup dari masyarakat atau kelompok, meliputi adat, tradisi, keyakinan, nilai, bahasa, produk-produk fisik, dari alat hingga karya seni. Faktor yang ketujuh yaitu pengalaman. Pengalaman pada usia dini sangat mempengaruhi perkembangan. Mereka yang sukses pada awal-awal kehidupan tentu akan mengalami pengalaman yang baik pada masa selanjutnya. Pendapat ini didukung oleh banyak ahli, diantaranya Erik Erikson, yang menyatakan bahwa pengalaman sosial pada usia dini akan menentukan perkembangan sosial emosional pada usia berikutnya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.